Halo, shalom ya semuanya. Kembali lagi di pembelajaran agama. Kali ini kita memasuki bab 13 yang bagian B-nya gitu. Bab 13 ini judulnya disiplin wujud ketaatan pada firman Tuhan. Jadi di B-nya ini kita tindakan sebagai wujud kita taat pada firman Tuhan. Kita akan membahas di bagian B-nya, yaitu hubungan disiplin dengan ketaatan pada firman Tuhan. Jadi kita belajar di disiplin ini ada hubungannya dengan kita taat kepada firman Tuhan seperti itu. Nah, sebelum kita lebih jauh lagi masuk ke pembahasan materi kita di bagian B ini, alangkah lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Ya, sebelum berdoa, yang belum cuci tangan silakan cuci tangan, yang belum mandi silakan mandi, yang belum sarapan atau yang belum makan silahkan makan dulu. Jangan sampai kalian nanti sakit ya. Saya nggak mau nanti kalian sakit. Oke, setelah selesai semuanya mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur, terima kasih karena kami masih diberi kesempatan untuk kami bisa bernafas, untuk bisa menjalani hidup. Dan Tuhan, kami mau mempergunakan waktu kami dengan sebaik mungkin dan dengan tidak sia-sia. Dan Tuhan Yesus, pakai anak-anakmu SMP dan BIF jadi anak-anak yang luar biasa, dan juga anak yang pintar dan juga anak yang cerdas, dan seperti anak panah tangan pahlawan melesat maju akan iblis. Dan Tuhan Yesus, begitulah Engkau pakai anak-anak dan BIF. Dan juga Tuhan, kami berdoa khususnya untuk Indonesia ya Tuhan. Engkau jamah dan kolot Indonesia ya Bapa. Kiranya Engkau buang segala virus corona dari Indonesia. Engkau buang jojo, Engkau patahkan di dalam nama Tuhan Yesus ya Bapa. Engkau memberikan roh kesehatan ya Bapa. Kuasa darah-Mu menyembuhkan dan memberikan keadaan Indonesia saat ini Tuhan Yesus. Dan Engkau memberkati setiap lapisan masyarakat. Dan juga Engkau memberkati setiap lapisan pemerintahan. Dan juga Tuhan Yesus, Engkau memberkati keluarga-keluarga Danbi, yaitu kedua orang tua dari anak-anak murid Danbi dan juga anak-anak Danbi ya Tuhan Yesus. Kau memberikan kesehatan dimanapun anak-anak Danbi berada ya Bapak. Kuasa darah-Mu melindungi setiap anak-anak Danbi. Kami mau belajar ya Tuhan Yesus, biar kami fokus, membukakan pikiran dan juga telinga setiap hati yang mendengar video ini Tuhan Yesus. Kiranya mereka mengerti apa yang disampaikan oleh hamba-Mu. Engkau rapi bibir hamba-Mu sehingga apa yang disampaikan semuanya berasal daripada Engkau dan berkenan di hati-Mu Tuhan Yesus. Ampunlah atas setiap kesalahan kami dan dosa-dosa kami Tuhan. Kami berdoanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, kita sudah berdoa. Kita kembali lagi masuk ke materi. Ya, silakan dicatat. Tapi sebelum saya lebih jauh lagi membahas materi, saya ingin membahas sedikit tentang sedikit aja dulu. Nanti kita akan membahas secara detail di video selanjutnya, yaitu tentang ulangan bab 12. Di bab 12 ini sangat amat gimana ya, saya bilang cukup riskan ya, karena entah saya pun bingung ada apa dengan kalian gitu. Maksudnya jangan sampai adanya jarak kan kita nggak saling ketemu. Terus habis itu saya usahakan semampu mungkin supaya kalian paham gitu. Saya buat di video ini sedetail dan sejelas mungkin seperti itu. Ya, apa yang nanti akan saya bahas nih, saya akan usahakan bagaimana menggunakan bahasa yang sebaik mungkin dan mudah kalian cerna seperti itu, supaya kalian paham. Mengapa pada saat di video kemarin dan oke, saya tes di ulangan harian apakah cukup efektif atau tidak nih pembelajaran seperti ini, seperti itu. Menurut saya sih kurang, meskipun memang kita harus ketemu gitu. Tapi jangan sampai ini menjadi alasan. Kalian harus bisa gitu. Meskipun ini kurang, tapi kalian harus bisa. Nah, bagaimana bisa apa caranya kok kita dipaksakan harus bisa gini? Apa yang kalian nggak ngerti ditanyakan. Saya udah tes nih, ada di ulangan harian bab 12. Ada beberapa anak, bukan beberapa sih, hampir semuanya menjawab dengan kurang, maksudnya gini loh, kurang
kurang tepat seperti itu. Jadi ada beberapa kriteria jawaban tapi jawabannya kurang pas. Jadi yang masuk ke dalam nilai bagus itu adalah bagaimana penguasaan dan pengolahan kata, tata cara bahasa jawabnya itu dengan sangat amat baik. Bedakan di saat kalian menulis sama bedakan di saat kalian ngetik handphone atau sama chat teman kalian. Jangan sampai itu disatukan. Jadi gini loh, ada metode ilmiahnya bagaimana kalian menulis sebuah jawaban itu menggunakan tata bahasa cara yang benar. Jadi jangan sampai tata cara kalian yang biasa kalian ketik sama teman kalian terapkan di jawaban kalian. Itu fatal. Contohnya kayak apa sih? Contohnya kayak gini. Yang pertama, bahasanya kalian kayak bahasa ke Anda sesama teman gitu, misalkan gitu. Jelaskan apa-apa gini. Kalau saya sih ini itu kan bukan kalau saya sih gitu. Menurut saya, atau kau jelaskan dengan bahasa yang baik. Jangan kalau saya sih gitu, terus ada kata sihnya, terus misalnya ada emot hehehe. Apaan? Ini kan bukan chat. Ini kan jawaban kalian ulangan gitu, ilmiah. Terus ada yang jawabannya singkat-singkatan dengan DGN, yang YG, terus nah ini fatal deh. Penulisan Allah, Yahweh, perjanjian lama itu A-nya gede. Kalau Allah lain A-nya kecil. Allah lain itu maksudnya Allah yang bukan Allah yang Maha Agung, Yahweh yang di perjanjian lama. Mungkin Allah lain yang selain itu, Allah yang disembah, misalkan patung apa tuh Allah itu A-nya kecil nggak apa-apa. Tapi ini Allah yang benar-benar Allah itu A-nya gede. Tuhan Yesus T-nya gede, Y-nya gede. Jangan sampai kecil. Aduh, kalian tata cara bahasanya bagaimana sih seperti itu? Ya sangat amat dipersayangkan. Saya pun bacanya, waduh, kalian harus balik lagi ke SD malah ini. Karena penulisannya harus dibedakan. Bahasa kalian dengan bahasa ilmiah pendidikan itu berbeda. Seperti itu. Ya. Jangan disamain. Jangan mentang-mentang kalian mengerjakan lewat handphone, kalian ketik sebagaimana kalian chat ke teman. Terus dengan bahasa yang sehari-hari seperti itu. Bedain dong. Jadi ini kan kalian bukan ngebahas kuis, ini kalian ulangan loh. Langsung materi saja ya. Pokoknya nanti poin persoalan nanti kalian akan melihat, oh ternyata seperti itu jawabannya, seperti itu. Ya, bagian B. Yang pertama catat. Ini kita di bagian B ini sangat amat singkat ya. Yang B, hubungan disiplin dengan ketaatan pada firman Tuhan. Jadi hubungan disiplin ini kita belajar disiplin ada kaitannya kita taat kepada firman Tuhan. Yang pertama, yaitu menjawab ya atas panggilannya. Sekali lagi, menjawab ya atas panggilannya gitu. Jadi di saat kita sudah menjadi orang Kristen, kita menerima Tuhan Yesus seutuhnya, sepenuh hati kita otomatis sudah menjawab ya atas panggilannya, seperti itu. Jadi engkau nggak bisa pungkiri itu di saat engkau saya mau jadi orang Kristen karena saya ikutan papa mama saya juga orang Kristen. Saya menjadi orang Kristen karena ada alasannya si A, si B, si C. Jangan. Engkau menjadi orang Kristen itu sudah tandanya engkau menerima Tuhan Yesus sepenuhnya, seperti itu, sepenuhnya. Saat engkau sudah menerima Tuhan Yesus sepenuhnya di hatimu, itu tandanya engkau sudah menerima ya. Jadi menjawab ya atas panggilannya, seperti itu. Di saat kau telah menerima Yesus di hatimu, ya Tuhan, ini aku Tuhan, utuslah aku, gitu kan. Ya gitu, ya Tuhan, ini aku, seperti itu. Jadi makanya ini sangat bagus nih. Misalkan kalau kalian doa, kalian renungan saat teduh, ya Tuhan, ini aku, ya Tuhan, berbicaralah Tuhan, itu keren. Seperti itu. Berbicaralah Tuhan dalam ya gitu, nggak bisa pungkiri. Nah, menjawab iya atas panggilannya juga pun ada banyak.
ada banyak yang diartikan. Di saat engkau telah menerima Yesus di hatimu, panggilan ya yang lain pun adalah engkau di saat engkau ingin menjadi apa, itu oleh sesuai dengan rencananya, seperti itu. Misalkan begini nih, misalkan ya dengan bahasa sederhananya gini. Misalkan saya yang tadinya ingin menjadi seorang tentara, iya tentara kan gitu ya. Tiba-tiba Tuhan bilang, tidak, panggilan engkau bukan di situ, bukan jadi seorang tentara. Panggilan Yesus memanggil saya untuk menjadi seorang guru. Saya konfirmasi, ya Tuhan, saya siap. Saya ingin mengajar, saya ingin melayani di bidang pendidikan. Seperti itu. Ya, seperti itu. Ya, menjawab atas panggilannya. Dimanapun kau diutus oleh Tuhan, engkau harus siap. Seperti itu. Ya, menjawab atas panggilannya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya juga, dia panggil namamu. Ku jawab ya. Ku jawab ya, iya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Jadi sebenarnya ada games ya. Kalau kita ada di kelas, kita bawakan ini dengan games. Kan? Dengar dia panggil nama Billy, dengar dia panggil nama gitu. Kita sebutin beberapa anak, terus hasil anaknya itu ku jawab ya gitu. Harusnya lebih seru dipraktekkan dalam kelas, tapi ya gimana ya, kita nggak bisa ketemu. Apa mau lewat video call? Ya siap-siap buat kalian hilang banyak. Yang kedua, melakukan tanggung jawab sebagai orang Kristen. Nah, di saat kalian sudah menerima di saat kalian sudah menjawab ya, kalian itu harus sudah siap tanggung jawab menjadi seorang Kristen. Orang Kristen itu tanggung jawabnya itu tuh ya baca kitab, tanggung jawabnya nih pokoknya kan harus saling mengasihi, baca kitab, saling mengasihi. Terus yang sebelumnya tuh ada memberitakan firman Tuhan, seperti itu. Baca kitab, memberitakan firman Tuhan, saling mengasihi, berdoa tuh. Pokoknya kewajiban orang Kristen tuh beribadah. Banyak pokoknya nih. Kita kewajiban kita ada sini. Merenungkan firman Tuhan, kita memberitakan kabar baik, seperti itu, berdoa. Banyak hal yang tanggung jawab menjadi sebagai orang Kristen. Kalau dijabarkan nih, banyak banget. Ya, taatilah kedua orang tuamu, jangan menyebut nama Allah lain sembarangan. Kasihlah musuhmu, seperti itu. Banyak tanggung jawab orang Kristen. Makanya kau baca di sini. Di saat kau baca, kau mengerti, kau memahaminya, engkau praktekannya dengan mengerti, oh ternyata seperti ini, gitu. Oke, lanjut di poin ketiga. Di Ulangan 6 menunjukkan ketaatan dan disiplin berakar dari kasih, taat dan cinta kepada Tuhan. Jadi di Ulangan pasal 6 itu coba kita lihat ya. Ulangan pasal 6 ayat 4. Sampai 9. Saya akan bacakan ya. Beginilah firman Tuhan. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Nah, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Ayat 7. Haruslah engkau mengajarkan berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Ayat 8.
Haruslah juga engkau mengingatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Ayat 9. Dan haruslah engkau menuliskan pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Nah ini, kalau kita lihat perikopnya adalah kasih kepada Allah adalah perintah yang utama gitu. Pokoknya mengasihi, terus habis itu tadi yang di poin 3, orang mana menunjukkan ketaatan dan disiplin berakar dari kasih, kayak gitu, taat dan cinta kepada Tuhan. Jadi di saat engkau sudah mengasihi dan engkau taat dan cinta kepada Tuhan, itulah tandanya bahwa engkau disiplin, seperti itu. Pokoknya kalau engkau tidak kuat mengasihinya dan taat dan cinta sama Tuhan, maka kedisiplinan taat kepada firman Tuhan itu akan menjadi sulit. Sekali lagi ya, nih. Jadi di saat engkau tidak mengasihi, tidak taat dan tidak cinta, maka engkau akan sulit untuk disiplin atau taat pada firman Tuhan. Jadi apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, engkau tidak turuti. Misalkan contohnya di firman Tuhan, engkau hormatilah kedua orang tuamu. Yang engkau ngelawan orang tuamu lu, berarti engkau tidak cinta sama Tuhan, engkau tidak taat sama Tuhan, engkau tidak mengasihi Tuhan karena engkau tidak menjalankan ini, seperti itu. Ingat ya, jadi karena engkau cinta sama Tuhan, engkau mengasihi Tuhan, dan engkau taat sama Tuhan, maka itulah bukti engkau telah disiplin. Kalau engkau telah menguasai ketiga-tiganya, itu tandanya engkau telah disiplin pada firman Tuhan. Apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus di dalam Alkitab, puji Tuhan, engkau pasti bisa melaksanakannya seperti itu. Tanpa ada kasih, tanpa ada ketaatan, dan tanpa ada cinta sama Tuhan, engkau akan kurang disiplin pada firman Tuhan, dan engkau akan kompromi dengan dosa. Contohnya ya Tuhan, aku lawan orang tua, misalkan bohong, terus kau malah bohong kayak gitu, kau tidak disiplin gitu. Oke, lanjut. Oh ya, tadi kaitannya apa sih Mister? Tadi kok ada di ayat ke-7, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk. Pokoknya kedisiplinan itu tidak bisa kita terapkan hanya sekali, berulang-ulang seperti itu. Mengapa ada kaitannya ulangan 6 ini dengan disiplin, bahwa disiplin ini bukti tandanya kita kasih taat dan cinta sama Tuhan. Terus ada yang di ayat 7-nya berulang-ulang, karena inilah korelasi antara orang tua dengan anak, itu harus ada ikatan. Jadi kedisiplinan bisa dibentuk karena adanya peran orang tua yang sangat penting, berulang-ulang seperti itu. Berulang-ulang engkau ajarkan pada anakmu, katakan berulang-ulang. Dan sebagai orang tua pun tidak jenuh-jenuh, tidak jemu-jemu, terus ingatkan anaknya, terus didik anaknya. Itu korelasinya bisa dibentuk adanya kedisiplinan di ulangan 6 ini, sehingga terciptalah kasih tak cinta sama Tuhan. Kalian ngerti nggak sih sebenarnya bahasanya? Ya, mohon maaf ya kalau bahasanya agak ketinggian dan juga cepat-cepat. Bisa harap kalian mengerti lah seperti itu. Karena kan kalau belajar di kelas, saya diam, saya tanya, kalian ngerti? Terus kalau ada yang jawab enggak, oke, saya akan jelaskan. Kan kita nggak bisa, saya nggak bisa tanya, apakah kalian ngerti? Terus saya nggak tahu nih, kalian ngerti atau enggak nih, kayak gitu. Jangan sampai ntar udah ulangan, ini ya cek lagi. Lanjut. Di poin keempat, perjanjian baru merupakan bukti kecintaan Tuhan kepada kita. Nah, maksudnya apa nih? Nah, nih, jadi kasih dan makin kuat dengan Tuhan sendiri, kecintaan kepada Tuhan tidak dapat lepas dicintai kepada kita terus membuktikan. Perjanjian baru nih, adanya perjanjian baru itu buktinya kecintaan Tuhan kepada umatnya. Karena kenapa? Perjanjian baru itu ditandai dengan Tuhan Yesus lahir ke dunia seperti itu. Wow, men, Tuhan yang Maha Agung, Sang Pencipta, mau bela-belain datang ke dunia ini, cuman mau ingin menunjukkan bahwa ini loh kasih. Aduh, wow,
sangat amat luar biasa menurut saya. Karena kenapa? Ya ampun, ini loh contoh role modelnya gitu, ini loh contohnya gitu, menjadi teladan. Dia yang menjadi teladannya sendiri, contohnya bahwa saling mengasihi. Tuhan sendiri itu sampai rela turun ke dunia, lahir di kandang domba yang paling amat rendah, kandang domba, nggak di istana, nggak di kerajaan, dalam tekanan waktu itu kan. Raja mengetahui bahwa ada anak yang lahir nih, nanti takutnya si anak ini menjadi sosok yang akan mengalahkan si raja ini nih. Hanya semua bayi ini laki-laki dibunuh. Tuhan Yesus amat. Ya ampun, dalam kondisi lahirnya aja, dalam kondisi melahirkannya saja itu sangat amat kurang nyaman. Terus bertumbuh dewasa, lakukan mukjizat, mengasihi, bahkan sampai ia disalibkan. Ia tidak melawan, tidak membalas, diam. Dan yang paling kerennya adalah saat di kayu salib, Tuhan Yesus memaafkan setiap kesalahan mereka, bahwa mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Tuhan Yesus berdoa meminta pengampunan untuk mereka. Wow, sangat amat kerennya. Ini loh bukti. Jadi ada perjanjian barunya, bukti ada itu Tuhan Yesus cinta sama kita. Poin kelima, Yohanes 3 ayat 16. Kita baca. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, mereka memperoleh hidup yang kekal. Sungguh sangat amat luar biasa loh. Tuhan memberikan dirinya. Jadi ya kita udah nggak ada alasan lagi kita nggak mengasihi. Pokoknya kita harus mengasihi. Apapun alasannya, kita harus mengasihi. Karena Tuhan Yesus sudah lebih dulu mengasihi kita. Ada lagu favorit saya sangat amat berkali dengan lagu itu. Ku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Lanjut, poin ke-6, Filipi 2. Filipi 2 ayat 5 sampai 8. Beginilah firman Tuhan. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ayat 6. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ayat 7. Melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba sama dengan manusia. Ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Merinding. Tuhan, ya ampun, nih kalau saat itu Tuhan ada di depan saya saat ini, saya peluk rata-rata. Tuhan, thank you ya ampun, karena Engkau telah mati kayu salib, Engkau telah menebus dosa kita, ya ampun, luar biasa banget ya. Thank you God, thank you nih. Jadi bukti Filipi 2 ayat 5 sampai 8 ini adalah bukti Tuhan rela menyerahkan dirinya. Rela. Dia yang mati di kayu salib, dia bangkit. Poin ke-7, atas karyanya membuat kita cinta dan taat kepada Dia. Jadi karena
atas karya penyelamatan Tuhan Yesus itu, karya penyelamatan, karya kasihnya kepada kita. Ini loh membuat kita yang harusnya seperti ini loh. Jadi kita semakin cinta dan taat padanya. Seperti itu karena Tuhan Yesus sudah lebih dulu. Jadi menghasilkan sebuah karya yang maha agung. Ini yang harusnya membuat kita cinta dan taat. Wow Tuhan, seperti itu. Keren, ya ampun. Siapa lagi yang mau rela mati, disiksa, disalibkan, bangkit, kalau bukan selain Tuhan Yesus? Jadi ini loh, yang seharusnya sudah kita, saya dan engkau, itu sudah seharusnya itu cinta dan taat sama Tuhan Yesus. Poin 8. Disiplin kepada firman Tuhan dapat diwujudkan melalui rajin berdoa. Nah, membaca Alkitab dan merenungkan firman-Nya seperti itu. Nah, di saat engkau sudah disiplin sama firman Tuhan, nah, ini nih engkau dapat terlihat ya, bahwa oh ini anak udah disiplin, berarti ini udah rajin berdoa, terus membaca Alkitab dan merenungkan firman-Nya seperti itu. 3 poinnya yang penting dan sangat amat dasar gitu. Ini dasar yang buat kalian nih. Berdoa, membaca kitab, merenungkan firman-Nya. Ini dasar bahwa inilah disiplin atau taat pada firman-Nya. Seperti itu. Kan ada beberapa yang pembahasan yang lebih jauhnya lagi. Misalkan disiplinnya itu bukan tingkat 3 ini lagi, bahkan udah lebih. Disiplin dalam kau melayani, disiplin itu nanti. Kalian khususnya untuk rajin berdoa, membaca kitab dan merenungkan firman Tuhan dulu seperti itu. Nah, di poin ke-9, semua bentuk disiplin berlandaskan kecintaan kepada Tuhan Yesus. Jadi apapun yang kau lakukan itu disiplin, taat, rajin berdoa, baca kitab, merenungkan firman Tuhan, itulah buktinya bahwa engkau cinta sama Tuhan. Buktikan kecintaanmu sama Tuhan melalui kedisiplinanmu kepada firman Tuhan. Seperti itu. Ini poin penting. Poin terakhir yaitu di poin ke-10. Ketaatan memunculkan sikap dan komitmen yang kita sebut disiplin, dan sikap disiplin itu melahirkan tindakan yang benar, lurus, jujur, dan teratur. Lagi, ketaatan memunculkan sikap dan komitmen yang kita sebut disiplin, dan sikap disiplin itu melahirkan tindakan yang benar, lurus, jujur, dan teratur. Jadi karena kita sudah taat, jadi sikap-sikap yang benar, lurus, jujur, dan teratur itu sudah alamiah muncul karena ketaatanmu. Jadi ini sudah alamiah muncul seperti itu. Makanya kalau kau ingin menjadi anak yang benar, lurus, jujur, dan teratur, kau mulai dari taat dulu. Seperti itu. Oke, kita sudah selesai membahas pembahasan bab bagian B. Ada tugasnya nih, Ya, tugasnya adalah nih, tuliskan mengenai manfaat disiplin pribadi dalam doa dan membaca kitab. Manfaatnya apa? Misalkan disiplin pribadinya berdoa, kau tulis 5 nih. Manfaat berdoa itu apa sih? Tapi ini yang sudah aku lakukan tiap hari. Terus yang kedua, membaca kitab, tulis 5 nih. Manfaatnya lah kita membaca kitab apa sih? Terus misalnya kalau kamu mau tambahin yang ketiga disiplin pribadinya, misalkan tapi kepada firman Tuhan ya, pokoknya dalam hal yang rohani. Selain doa dan membaca kitab, misalkan kau tambahin yang ketiga disiplin menaikkan pujian dan penyembahan. Manfaatnya apa nih? Seperti itu. Disiplin memberitakan kabar baik. Manfaatnya apa tuh? Pokoknya kau tulis disiplin pribadimu dalam rohanimu dan kau tulis manfaatnya. Setelah kau lakukan ya, jangan sampai kau mengarang-arang. Dan ingat untuk tugas jangan sampai kau rapel seperti itu. Jadi
Engkau lihat videonya, di skip yang penting kau kerjakan tugasnya, kau kumpulin tugasnya dulu. Yang saya butuhkan adalah bahwa engkau memahaminya. Bagaimana cara memahaminya? Engkau cukup nonton, lihat video ini dengan baik-baik seperti itu. Dan apa yang kau tidak mengerti kau tanyakan, ya. Jangan sampai engkau yang penting gua lihat videonya skip. Udah amat, yang penting gua ngerjain tugas selesai kumpulin. Jangan kayak gitu ya. Karena pembelajaran agama itu bukan hanya sekedar materi, tetapi adanya sesuatu pemikiran dan juga pemahaman yang timbul dalam hatimu dan dalam pikiranmu, sehingga kau mengerti dan sehingga engkau dapat diubahkan oleh pembaruan baru yang kau terima, seperti itu. Oke, cukup sekian pembahasan bagian B kali ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas pembahasan bagian B ini. Tuhan Yesus, kiranya apa yang disampaikan dan setiap yang melihat ini, setiap yang melihat video ini, setiap yang mendengarkannya menjadi mengerti, dan Tuhan Yesus, Engkau bukakan pikiran dan hati mereka, dan Engkau tuntun dalam setiap pembelajaran materi bagian B ini, Tuhan Yesus, kecintaan dan juga kedisiplinan kepada firman Tuhan. Kami berdoa di Tuhan Yesus, amin. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.